Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, sehat kalian? Pasti dong. Dan pasti kalian masih sibuk nih ya untuk belajar persiapan penilaian akhir semester. Nah, adik-adik ya, kali ini Kursi Guru akan meluncing video ya mengenai kapasitas kapasitor atau kapasitor ya. Nah, materi ini khususnya buat kalian yang kelas 12 itu di dalam penilaian akhir semester itu biasanya gurumu selalu memberikan soal tentang kapasitor ini. Nah, gimana materinya? Ya, kita akan ajak kalian mengulang kembali sehingga kalian semakin siap dalam menghadapi PAS di semester ini. Oke, hari ini adik-adik ya, kita membahas kapasitor seperti yang Mbak janjikan tadi. Yang pertama, kapasitor ini Mbak mau perkenalkan dulu kepada kalian ya. Kapasitor itu gimana sih kalau di dalam rangkaian simbolnya? Nah, ini kapasitor. Nah, kapasitor itu apa sih? Kapasitor itu alat untuk menyimpan muatan. Jadi alat untuk ya menyimpan menyimpan muatan. Nah, itu dinamakan kapasitor. Ya, namanya kapasitor berarti ada kapasitasnya ya gitu. Nah, kalau misalnya simbol di dalam rangkaian kapasitor itu simbolnya seperti ini. Nah, jadi ada kapasitasnya. Kapasitas itu disimbolkan dengan C. Nah, nanti untuk kapasitor ini kalau di dalam rangkaian nggak mungkin digunakan hanya satu, tapi digunakan pastinya lebih dari satu. Makanya yang pertama yang akan kita bahas di kapasitor ini ialah susunan kapasitor. Susunan kapasitor. Nah, kapasitor ini ada dua susunannya ya. Yang pertama ada seri. Seri itu ketika dia disusun seperti ini. Nah, ini ada C1, ada C2. Pasti nanti ditanya nih berapa C total. C total itu kalau dia C seri seper C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Kalau kalian masih ingat rumus hambatan, ini kebalikan dari rumus hambatan ya, hambatan pada rangkaian. Nah, yang kedua itu susunan, ini kapasitor seri ya. Oke. Susunan paralel. Susunan paralel. Nah, kalau paralel seperti ini. Ini susunan paralel nih, gitu. C1, ini C2, C2. Nah, kalau dia paralel, maka C paralelnya itu sama dengan C1 ditambah dengan C2, C2. Nah, ini susunan paralel ya. Nah, selain susunan, adik-adik ya, di kapasitor ini juga sering ditanyakan kapasitas kapasitor. Kapasitas. Kapasitas kapasitor. Nah, kapasitas kapasitornya ini disimbolkan dengan C. Rumusnya ada banyak banget ya. Ada rumusnya itu epsilon 0 A dibagi dengan D. Ini ada. A itu luas penampang. Jadi luas penampang, satuan luas penampang ini ialah meter kuadrat. Lalu D itu ialah jarak antar keping. Jarak antar keping. Nah, ini ya jarak antar keping. Kemudian ada lagi nih, selain epsilon 0 A dibagi dengan D, C itu juga dirumuskan epsilon 0 K A dibagi dengan D. K itu apa? Konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik. Oke. Nah, kapan dia pakai yang nomor 1, kapan dia yang pakai nomor 2? Kalau pakai nomor 1 itu ketika bahan dielektriknya itu udara. Nah, sedangkan kalau dia punya bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik yang diketahui di dalam soal, maka otomatis kita harus gunakan epsilon 0 Ka dibagi dengan D gitu ya untuk kapasitas kapasitor. Nah, selain rumus ini ada lagi nih rumus yang lain untuk kapasitas kapasitor. C itu ya dirumuskan ya. Sebentar, C itu dirumuskan W sama dengan setengah CV kuadrat CV.
Berarti C-nya itu Q dibagi dengan V. Iya, ya. Kan rumus ini, Dek, memang rentan banget untuk terbolak-balik. Oke, tapi Mbak sudah punya caranya tadi. Mbak ingat kembali memori Mbak dan akhirnya Mbak temukan C itu ialah Q dibagi dengan V, ya. Nah, Q itu apa? Q itu ialah muatan. Muatan, sedangkan V itu ialah potensial atau tegangan. Satuannya volt, sedangkan muatan satuannya coulomb, ya. Nah, selain susunan, kapasitas, kapasitor, ya, dari sini ya kita bisa rumuskan rumus Q itu ialah C kali V. Kalau rumus P berarti Q dibagi dengan C, ya. Jadi jangan sampai nih kalian nggak tahu kalau ditanya rumus Q itu apa, ambil saja dari rumus kapasitas kapasitor. Nah, yang terakhir ya, yang kita pelajari itu energi. Energi kapasitor. Nah, energi kapasitor itu rumusnya ada dua. Yang pertama bisa pakai rumus ya, W sama dengan setengah CV kuadrat atau W sama dengan setengah Q dikali dengan V. Ya, karena CV tadi kan rumus Q, makanya diturunkan Q dikali dengan V, ya. Jadi ini Mbak pertegas ya, rumus dari energi kapasitor bisa setengah CV kuadrat atau bisa setengah Q dikali dengan V. Menyesuaikan aja pokoknya. Jadi kalau di kapasitor ini, inilah rumus-rumus yang pentingnya, Dek. Kalian harus tahu rumus kapasitas kapasitor susunan seri. C totalnya atau C penggantinya apa? Kemudian kalau susunan paralel, C total C penggantinya apa, ya. Nah, ini kapasitas kalau dia bahan dielektriknya udara, kemudian kapasitas kalau dia bahan dielektriknya itu ada, ya. Sedangkan kapasitas rumus dasar rumus umum ya, C sama dengan Q dikali dengan V. Nah, kalau untuk soalnya itu beragam ya, tapi yang sering masuk itu biasanya soalnya seperti ini. Soalnya itu dia ada gambar susunan kapasitor. Nih, kita gambar ya. Oke. Seperti ini. Ini 1 mikrofarad, ini juga 1 mikrofarad, ini 1 mikrofarad. Ini 3 mikrofarad, 3 mikrofarad. Nah, dihubungkan dengan sumber tegangan. Sumber tegangannya itu 120 volt. Nah, pertanyaannya berapa besar energi yang tersimpan pada rangkaian, ya. Nah, yang pertama ini kan ada V ya. V-nya itu rumus yang ada di dalam soal 120 volt. Nah, C-nya itu cari dulu C totalnya berapa. C totalnya itu ini kan susunannya paralel. Jadi kalau paralel, C paralel itu ialah C1 tambah C2 tambah C3. C1-nya itu 1 mikrofarad tambah 1 mikrofarad ditambah dengan 1 mikrofarad. Berarti C paralelnya itu 3 mikrofarad. Paralel ini dengan ini dan ini itu seri. Maka C total itu ialah 1 per C seri. 1 per C seri 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3. Samakan penyebut 3/3. Maka C serinya itu 3 dibagi 3 pasti sah 1 mikrofarad. C serinya itu 1 kali 10 pangkat minus 6 farad. Ya. Udah tahap ini, maka langsung aja W sama dengan setengah CV kuadrat. Ya, nggak mungkin kan kita pakai setengah Q kali V. Yang ada ialah setengah CV kuadrat. Jadi langsung aja W sama dengan setengah C totalnya itu ya ini. Ya, C total 10 pangkat minus 6, V-nya dikuadratin. 120 kali 120, 120. Oke, W sama dengan setengah, ini setengah, 10 pangkat min 6, ini 12, 1400.
Oke, ini dengan ini tewasin. Berarti 7200. Oh, berarti 72 kali 10 pangkat minus 4. Good job ya. Atau 7,2 kali 10 pangkat minus minus berapa? Minus 3 ya. Oke, satuannya ialah joule. Nah, ini ya, padat merayap ya deh ya. Iya, memang padat merayap banget. Jadi di sini ada susunan kapasitor, kemudian kapasitas kapasitornya sama energi kapasitor. Pokoknya 3 itu aja. Kalau tentang kapasitor itu 3 itu aja deh yang harus kalian pahami. Susunan, kapasitas, sama energi kapasitornya. Nah, aplikasikan rumus-rumus itu ke dalam soal ya. Salah satu soal yang sering keluar soal seperti ini, ada susunan kapasitor, ada dihubungkan dengan sumber tegangan, nanti yang ditanya itu berapa energinya ya. Nah, pokoknya lihat dulu apa yang diketahui di dalam soal, nanti aplikasikan sesuai dengan rumus yang kalian ketahui. Oke? Iya, mudah. Pasti kalian semakin siap menghadapi penilaian akhir semester. Oke? Nah, adik-adik ya, itu saja informasi dari Mbak. Semoga apa yang Mbak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa selalu ditonton channel Kursi Guru, karena channel ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu ya komen dari kalian. Dadah.